Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Prakosa, SPD MPD, NIDN 0019069103. Saya dosen pendidikan luar biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada PDD UKT-PT ini adalah membaca dan menulis Braille. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan luar biasa FKIP Universitas 11 Maret. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. 7 pertemuan awal sebelum ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester atau proyek untuk mata kuliah membaca dan menulis Braille. Tujuan mata kuliah membaca dan menulis Braille adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dalam pembelajaran membaca dan menulis huruf Braille pada mahasiswa untuk peserta didik tunanetra di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusi. Capaian pembelajaran mata kuliah membaca dan menulis Braille adalah 1. Mendeskripsikan konsep sistem penulisan dan membaca Braille dengan tepat. Yang kedua, membaca menulis Braille bahasa Indonesia dengan benar dan cepat. Membaca Braille IPA dasar dengan cepat dan benar. Membaca dan menulis Braille matematika dasar dengan cepat dan benar. Moda pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah tatap muka secara langsung. Karena mata kuliah ini lebih mengutamakan praktik dan membaca huruf Braille secara langsung. Mata kuliah ini membekali mahasiswa membaca menulis huruf Braille dari aspek konsep, teori, pedagogis, khususnya dasar-dasar penulisan bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan mata kuliah ini mempelajari membaca dan menulis Braille lanjut meliputi membaca dan menulis matematika lanjut, IPA lanjut, notasi musik, Arab, construction dalam bahasa Inggris, menganalisis metodologi pembelajaran membaca menulis Braille, dan tulisan singkat pada huruf Braille. Selain itu, mata kuliah ini membantu mahasiswa merancang program khusus untuk siswa atau warga yang mengalami hambatan berkebutuhan khusus. Pada mata kuliah ini diterapkan 9 aspek penting dalam pengajaran. Aspek tersebut terdiri dari 1. Interaktif, 2. Holistik, ketiga integratif, keempat scientific, kelima kontekstual, keenam tematik, ketujuh efektif, kedelapan kolaboratif, dan yang terakhir adalah berpusat pada mahasiswa. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Aktivitas partisipatif sebesar 10%. 2. Hasil proyek dengan bobot 50%. 3. Tugas dengan bobot 10%. Keempat, UTS dengan bobot 15%. Dan yang terakhir, UAS dengan bobot 15%. Berikut, mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah membaca dan menulis huruf Braille. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa sekalian hari ini? Sehat? Senang sekali ya. Ini pada senyum-senyum bahagia ya. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita dapat hal yang positif. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan.
Nah, ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah membaca dan menulis huruf Braille. Nah, pernahkah kalian itu melihat huruf Braille? Ada yang pernah melihat? Pernah? Di mana? Di mana? Di lift, toilet, terus di mana? Depan pintu, ruang dosen, apa lagi? Ketika kalian ambil uang? Nah, ketika kalian ambil uang itu juga ada huruf Braille-nya. Nah, itu nanti akan Pak Doni jelaskan ya terkait dengan Braille. Tetapi sebelum masuk lebih jauh, Pak Doni akan jelaskan sedikit dulu ya asal-usul Braille. Ya, ini nggak perlu. Nah, yang pertama ada keterbatasan tunanetra. Ya, keterbatasan tunanetra itu ada 3 hal. Yang pertama apa itu? Memiliki keterbatasan dalam ruang dan lingkup ya. Ketika dia berada di ruangan yang baru atau di lokasi yang baru, ya dia akan mengalami kesulitan untuk berorientasi. Kita kan enggak, ketika di tempat yang baru kita enggak bingung ya, kemana arah toilet, kemana arah dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau tunanetra memiliki hambatan itu. Terus yang kedua apa? Mobilitas. Apa itu hambatan mobilitas? Mereka sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan mengakses dari ruang kelas ke toilet, ya mereka butuh effort yang lebih. Ya enggak? Kalau kita kan gampang aja. Karena kita tidak punya hambatan di penglihatan. Kalau mereka punya ya. Terus yang ketiga, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, mereka juga punya hambatan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya, kalau kita kan ketika ada orang di sebelah kita, kita tahu, oh ya langsung kenalan gitu ya. Kalau mereka enggak, ketika mereka enggak dijawil, ketika mereka enggak dicolek untuk bicara, mereka tidak akan tahu bahwa oh saya ini sedang diajak bicara. Oke, sampai sini jelas? Paham ya? Oke. Nah, hambatannya yang pertama keanekaragaman tadi, kedua mobilitas, yang ketiga sosialisasi. Nah, teknologi sedangnya ini kita bisa lihat yaitu ada buku Braille. Nah, ini yang akan kita pelajari di sesi saat ini. Nah, ini sejarahnya yang menemukan yaitu Louis Braille ya. Ini ya tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar, tetapi penemu pertama kali huruf Braille adalah Louis Braille ya. Awalnya dulu digunakan sebagai simbol perang di zaman dulu ya, perang dunia itu pakai simbol-simbol agar tidak ketahuan merencanakan strategi dan lain sebagainya. Tetapi dengan kecerdasan Louis Braille ini simbol-simbol yang sebelumnya 8 titik itu dirubah menjadi simbol Braille. Ya, dia mengalami ketunanetraan itu usia berapa itu? 10 tahun ya? 3 tahun. Sorry, ya 3 tahun ya, 3 tahun mengalami tunanetra. Ya, awalnya dia itu terkena pisau di matanya. Lalu infeksi, akhirnya kedua matanya buta. Itu sejarahnya. Nah, sekarang Braille itu dimanfaatkan menggunakan jari-jari tangan. Ya, menurut Guiton itu ada 3 anggota tubuh kita yang paling sensitif, yaitu hidung, lidah, sama telunjuk tangan ya atau ujung jari. Gitu ya. Oke, karakter Braille ini ada 3, ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ingat di Braille itu ya ada 6 titik. 6 titiknya itu bukan ke kiri 1, 2-nya ke kanan, 3-nya ke bawah, 4-nya ke kanan, 5-nya ke bawah, 6-nya ke kanan. Enggak seperti itu. Tetapi urutannya adalah dari paling kiri terus ke bawah. 1, 2, 3. Nih ya, bisa kita lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham sampai sini? Ingat ya? Ingat, oke. Nah, titik ya, ingat, dibaca dari pojok paling kiri ke bawah. Dilanjutkan paling pojok kanan atas ke bawah. Nah, huruf bacanya kurang lebih seperti ini. Ya, ini huruf apa kira-kira? A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini huruf bacanya.
Oke, selanjutnya. Sedangkan kalau ini apa? Bisa dilihat dari huruf tulis. Loh, kenapa kok huruf tulis ini terbalik? Gitu. Yo, kenapa? Karena tunanetra itu menulisnya dari sini. Ya, ketika menulis itu harus dari kanan ke kiri. Kalau kita membacanya dari kanan ke kiri. Kenapa kok gitu, Pak? Karena dicoblosnya dari depan. Tek, tek, tek. Nah, setelah kertasnya jadi nanti diambil, terus dibalik. Makanya hasilnya dari kiri ke kanan. Gitu ya. Paham? Oke. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, ketika kita membaca, kita bisa lihat di sini. Hurufnya adalah hide, ya, sembunyi. Terus ketika menulis, kita nulisnya dibalik, ya, dari kanan ke kiri. Nah, nanti akan Pak Doni praktekkan ketika selesai penjelasan di sini. Oke? Ya, jangan bingung. Tapi sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Yakin? Sudah paham betul? Paham ya? Oke. Nah, kita masuk ke nih jenis-jenis alfabet di huruf Braille. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini saya contohkan alfabet dari Inggris. Sebenarnya sama, ya, alfabet dari Inggris, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Timor Leste sama. Selama huruf huruf alfabetnya itu persis, gitu ya. Kalau A ya di titik 1, B di titik 1, 2, C di titik berapa? 1 dan 4, D 1, 4, 5, G 1, 2, 4, 5, J 2, 4, 5. Nah, gitu. Ya, paham ya? Nah, nanti akan Pak Doni kasih triks, ya. Nah, ini juga ada alfabet Korea. Nanti akan Pak Doni kasih triks bagaimana kalian menghafal Braille itu dalam waktu 1 jam. Setengah jam deh. Ya, kira-kira mungkin nggak? Insya Allah ya. Pasti ya, pasti bisa dalam waktu setengah jam nanti Pak Doni kasih triknya. Ini alfabet Korea ya. Terus ada juga nanti alfabet Mandarin. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Alfabet Jepang ya, hiragana dan lain sebagainya. Ini yang paling saya suka. Nah, Braille Arab. Nah, Braille Arab ini nanti akan kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Tetapi kita hari ini akan fokus ke Braille bahasa Indonesia dulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Braille bahasa Indonesia. Sama kan tadi dengan A di Indonesia dengan A di Inggris. Ya, penulisannya sama. A ada di titik berapa? 1. Terus B titik 1, 2 ya. Intinya adalah sama persis. Nah, nanti ya akan ada tanda baca ya. Ada koma, titik, titik 2, titik, tanda kurung dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan kita pelajari di sesi ini. Gitu ya. Nah, nanti ada tambahan juga. Ketika ada penulisan angka 1 sampai dengan 10, yang harus diperhatikan adalah ini, simbol. Ya, akan saya tunjukkan teman-teman. Sebentar, oh ini sama ya. Nah, ini kalau di tanda angka matematika ya, ketika nanti ketemu angka 1, 2, 3, 4, 5, yang membedakan apa dengan huruf A, B, C tadi? Apa? Nah, betul. Yang di depan dikasih tanda titik 3, 4, 5, dan 6. Ya, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika ada tanda itu, terus di belakangnya ada huruf A, berarti di situ adalah angka 1. Ya, paham sampai sini? Ya, ketika ada simbol seperti ini, ya, diikuti huruf A dan B, berarti angka berapa? 2,
Kalau tanda simbol ini diikuti huruf A, terus J, J-nya 2 kali, berarti angka berapa? 100. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum? Oke, kalau belum. Nah, sekarang contoh. Ini. Ada nggak yang bisa membaca huruf braille yang ada di depan itu? Betul, C, A, terus apa? Habis S? Ya, cat atau cat ya. Ya, cat atau cat. Nah, sekarang ini lagi. Berarti udah pinter-pinter ini ya. Nah, sekarang ini. Nah, kalau dari sini J, A, jelly, ya, susah, ya susah karena kalian belum hafal, ya. Nah kalau ini tanda apa ini sekarang? F sama D. 64. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang kita kembali dulu. Bagaimana cara menghafal Braille ini dalam setengah jam? Kira-kira gimana? Ngafalin? Betul, ngafalin dari huruf A sampai J dulu. Kenapa kok gitu? Betul sekali. Jadi, ketika kita mau menghafal Braille, cukup kita hafal ini aja. A sampai dengan J. Nah, yang ini nggak usah dilihat. Ya, yang bawah nggak perlu dilihat. Ya, yang bawah nggak perlu dilihat. Nah, ini. Ya kan? A-nya hanya ketambahan titik ke 3 ke L. Sama, kalau ke U, dari K ini, kalian bisa lihat. Ya, ketambahan titik ke 3 dan ke 6. Ya. Loh, ini W-nya kenapa kok di sini? Ya, beda. Nggak ada pola yang sama dengan huruf W. Gitu ya. Nah, tanda-tanda baca yang biasa digunakan dalam Braille itu apa aja kira-kira? Akhir kalimat menggunakan apa? Titik. Terus ketika ada lanjutan, koma. Terus ketika ada pertanyaan. Nah, biasanya yang sering muncul ya ini aja. Titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Loh, tanda titik itu tandanya di titik di sel nomor berapa aja? Mana? 2. Ya, bentuknya mirip kayak huruf D tetapi dimulai dari tengah-tengah. Nah, itu tanda titik. Kalau tanda koma 2. Titik ke 2. Itu kita menggunakan tanda koma. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Bagaimana kalau huruf besar, Pak? Atau bagaimana kalau satu kata itu hurufnya besar semua gitu. Ya, gimana Mbak Ros? Yap. Spasi ya, kita langsung kosong aja. Iya, langsung kosong aja. Tidak akan ada pengaruh di kalimat berikutnya. Ya, sama-sama Mbak. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Praktek. Oke, coba dulu ya. Oh, ini terlalu besar. Terlalu besar ya. Nah, sekarang kita coba. Ada yang ingin membantu saya jadi volunteer ke depan untuk menulis satu kata aja, satu kata. Ayo, ada yang punya ide?
Buat satu kata aja. Satu kata, boleh. Misalkan apa? Ayam. Oke, ayam. Oh, kenapa saya tulis alfabet semua ya? Oke, kalau gini gimana penulisannya? Kita ini anggap saja ketika nulis braille hurufnya huruf kecil ya. Nah, terus titik keberapa ini kira-kira? Satu di sini ya. Terus satu, tiga, empat, lima ya. Terus M gini. Oh, kebalik ya. Oke, sebentar. Ini ya, 1, 3, 4. Gini. Ayam. Ya, paham sampai sini? Ada yang mau praktek di sini? Misalkan nih, langsung ya, sebentar. Yuk, lagi. Mungkin Grace maju, Grace. Coba. Oke, kalau ini Grace. Sekarang gini. Kalau gini, yuk. Ya. Berapa titiknya? 1, 4, 4, 5, terus O. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 5. N-nya? 1, 3, 4, 5. 1, 3. Benar, apa sih? 1, 3, 5. Terus 1 sama 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4, Grace. No. Bukan 2 dan 4 aja. 2 dan 4. 4-nya atas. Iya, gini ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Susah? Hah? Agak sulit ya. Oke. Terus lagi, ada yang mau mencoba ini? Ini gimana? Kalau ada pertanyaan contoh kayak gini. Simbol. Terus? Terus? 1. Huruf apa? Huruf A. Terus? B. Terus? Nah, gini ya. Oke, sekarang Pak Doni contohkan lagi sebentar. Nah, sekarang Pak Doni kasih pertanyaan. Apa ini? Tulisannya apa? Huruf apa aja ini? Apa? T. I. T. O. Tito. Ya. Menyenangkan loh sebenarnya. Apa? Bingung ya? Susah. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang matematika dasar ya, dan saya harapkan teman-teman hari ini dapat melanjutkan pembelajarannya di rumah, karena braille ini ketika kita tidak sering ulang maka nanti kita akan lupa gitu. Nah, makanya tolong ketika nanti di rumah
silakan dipelajari sendiri ya, baca-baca buku Braille nanti agar kalian semakin peka terhadap huruf-huruf Braille ini. Itu ya. Mungkin sebelum Pak Doni tutup, adakah pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke, Mbak Grace. Oke, tadi di bagian slide yang membahas Louis Braille, itu kan setahu saya Braille itu dirancangnya itu untuk bahasa untuk abjad Latin dasar. Nah, itu kan di Indonesia itu punya fonem yang berbeda, misalnya huruf eng atau ny atau misalnya ai pantai gitu, yang dibaca cepat gitu. Itu untuk modifikasinya itu apakah ada adaptasi yang yang khas gitu untuk bahasa Indonesia? Oke, gini. Jadi yang perlu kita pahami dulu adalah Braille itu diciptakan untuk mempermudah tunanetra, ya kan? Nah, ketika kita tunanetra atau ketika nanti kita sudah sebagai pengajar itu sudah levelnya sudah tinggi, nanti akan ada tulisan singkat, Mbak. Nah, itu yang menjadi kekhasan mereka. Ya, tetapi ketika masih di Braille dasar, cukup kita ajarkan yang sama saja. Misalnya pantai, layang-layang gitu ya sudah kita tulis LAYANG strip LAYANG seperti itu aja. Nah, nanti singkatan-singkatan itu akan kita pelajari nanti di pertemuan ke 14 atau 15 nanti ya. Itu nanti ada singkatan sendiri. Misalkan aku gitu ya. Aku itu disingkat dari huruf A saja. Nah, misalkan A spasi gitu. Oh, berarti ini adalah tulisan singkatnya aku. Misalkan cemas gitu ya. Nah, cemas itu nanti ada tulisan C, terus langsung CE aja tulisannya, CE gitu. Oh, berarti cemas. Nah, itu nanti ada singkatan-singkatan sendiri. Tuh, nanti di matematika juga ada sendiri, Mbak. Nah, matematika nanti ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan, ada yang levelnya sampai cosinus, sampai segitu, ya. Jadi kita akan belajar dasar dulu aja, biar kita paham terkait nanti namanya construction. Itu yang akan kita pelajari juga di pertemuan ke-16. Ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Yap, Mbak. Ya, Mbak Naura. Silakan, Mbak. Ya, Pak, izin bertanya, kalau untuk huruf kapital dengan huruf kecil itu apakah penulisannya juga sama atau berbeda? Oke, baik Mbak Naura. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul. Tadi gini, tulisannya Doni gitu. Gitu. Gini ya, misalkan Doninya gini. Sisanya kecil gini ya. Nah, di depan itu harus ada tanda titik ke-6. Nah, titik ke-6. Lalu lanjut huruf D. Ya. D dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Kuncinya adalah ini, titik ke-6. Intinya adalah titik ke-6. Nanti kalau satu kata itu besar semua, berarti titik 6-nya diulang 2 kali. Ya, titik 6-nya diulang 2 kali. Di depan huruf D tadi. Ya, 2 kali. Nanti ada lagi cara penulisan ketika satu kalimat itu huruf besar semua. Terus sebuah judul itu nulisnya gimana? Itu ada lagi. Ya, itu akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Begitu ya, Mbak? Bisa dipahami? Oke. Baik, ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat ya dan membantu kalian di masa mendatang. Pak Doni tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.